Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sinta Maharani. Saya dari jurusan Sosiologi semester 2 kelas A dengan NIM 12580303180. Saya di sini akan mempresentasikan buku Kewarganegaraan bagian bab 1, bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Langsung saja ke yang pertama, yaitu konsep dan urgensi pendidikan warganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau yang sering disebut sebagai PKN merupakan salah satu mata pembelajaran umum yang memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan, khususnya di Indonesia. PKN hanya sekedar mata pembelajaran yang berisi teori mengenai negara, hukum, atau pemerintahan. PKN berfungsi sebagai sarana untuk membentuk karakter, sikap, dan kepribadian seseorang agar menjadi warga negara yang baik. Dalam konteks pendidikan tinggi, PKN diarahkan untuk membentuk mahasiswa menjadi sarjana atau profesional yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat. Artinya, seseorang tidak cukup hanya dengan pintar saja, tetapi juga harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Melalui PKN, nilai-nilai dasar seperti Pancasila ditanamkan secara mendalam. Nilai tersebut kemudian diharapkan dapat tercermin dalam sikap sehari-hari seperti menghargai perbedaan, menjunjung tinggi keadilan, serta menjaga persatuan. Urgensi PKN semakin terasa di era globalisasi saat ini. Perkembangan teknologi dan informasi membuat batas antar negara seolah menjadi hilang. Budaya asing dapat dengan mudah masuk dan memengaruhi kehidupan masyarakat. Jika tidak diimbangi dengan pemahaman yang kuat tentang identitas bangsa, maka generasi muda berpotensi kehilangan jati dirinya. Oleh karena itu, PKN berperan sebagai benteng yang menjaga nilai-nilai kebangsaan agar tetap kokoh di tengah arus perubahan zaman. Yang kedua yaitu alasan mengapa pendidikan kewarganegaraan sangat diperlukan. Dalam kehidupan bernegara, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang. Namun dalam kenyataannya, tidak semua orang memahami hal tersebut dengan baik. Banyak yang lebih menuntut haknya tanpa menyadari bahwa ada kewajiban yang juga harus dipenuhi. Disinilah peran PKN menjadi sangat penting, yaitu untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai hubungan antara hak dan kewajiban. Selain itu, perkembangan globalisasi membawa dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Informasi dapat diakses dengan sangat cepat dan budaya luar dengan mudah masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa membawa dampak positif seperti kemajuan teknologi dan pengetahuan, tapi juga dapat membawa dampak negatif jika tidak disikapi dengan bijak. Salah satu dampak negatif yang sering muncul adalah lunturnya nilai-nilai kebangsaan. Generasi muda mulai lebih mengenal budaya luar dibandingkan budaya sendiri. Jika hal ini terus terjadi, maka identitas bangsa bisa melemah. Oleh karena itu, PKN berfungsi sebagai alat untuk memperkuat kembali nilai-nilai tersebut. Selain itu, PKN juga berperan dalam mencegah krisis moral. Fenomena seperti kurangnya kepedulian terhadap sesama, meningkatkan sikap individualisme, serta rendahnya rasa tanggung jawab sosial menjadi tantangan yang harus dihadapi. Dengan adanya PKN, diharapkan masyarakat dapat memiliki kesadaran moral yang lebih baik. Yang ketiga yaitu sumber-sumber pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi memiliki dasar yang kuat yang berasal dari berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia. Sumber pertama adalah sumber historis, yaitu sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan melawan penjajahan, semangat persatuan, serta pengorbanan para pahlawan menjadi nilai-nilai penting yang harus terus diwariskan kepada generasi muda. Sumber kedua adalah sosiologis, yaitu kondisi masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak suku, agama, bahasa, dan budaya. Keberagaman ini merupakan kekayaan bangsa, tetapi juga bisa menjadi tantangan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, PKN mengajarkan pentingnya toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Sumber terakhir yaitu politis, yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dan kebijakan negara. PKN memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana negara dijalankan, serta bagaimana peran warga negara dalam sistem tersebut.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bernegara. Yang keempat, yaitu dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Seiring dengan perkembangan zaman, PKN menghadapi berbagai dinamika dan tantangan yang semakin kompleks. Salah satu tantangan terbesarnya adalah globalisasi yang membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Teknologi yang semakin canggih membuat informasi dapat diakses dengan mudah. Tetapi tidak semua informasi tersebut membawa dampak positif. Sikap individualisme juga semakin meningkat, di mana banyak orang lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama. Hal ini bertentangan dengan nilai gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum juga menjadi masalah serius. Masih banyak masyarakat yang melanggar aturan, baik secara sadar maupun tidak. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hukum masih perlu ditingkatkan. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik juga menjadi tantangan banyak warga negara yang bersikap apatis terhadap kegiatan politik. Padahal partisipasi aktif sangat penting dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, PKN harus mampu mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan terlibat dalam kehidupan bernegara. Kelima, esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan di masa depan. Di masa depan, peran PKN akan semakin penting karena tantangan yang dihadapi bangsa juga semakin kompleks. PKN diharapkan mampu membentuk warga negara yang tidak hanya cerdas tetapi juga kritis, aktif, dan bertanggung jawab. Warga negara yang kritis mampu menyaring informasi yang diterima, tidak mudah terpengaruh oleh berita yang belum tentu benar, serta mampu mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, warga negara juga harus aktif berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. PKN juga berperan dalam menjaga keutuhan negara, Kesatuan Republik Indonesia dengan adanya pemahaman yang kuat mengenai nilai-nilai kebangsaan, diharapkan masyarakat tidak mudah terpecah belah oleh perbedaan. Selain itu, PKN juga memperkuat demokrasi dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang sangat penting dalam membentuk karakter dan identitas bangsa. PKN tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut berasal dari sejarah, kondisi sosial, dan sistem politik bangsa Indonesia. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai tersebut, setiap individu diharapkan mampu menjadi warga negara yang baik dan memiliki rasa tanggung jawab. Oleh karena itu, PKN harus terus dikembangkan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.